Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Video kali ini gua akan membahas terkait dengan Euro semifinal. Bismillah. Ada 4 tim, 4 besar, 2 pertandingan. Video ini mungkin akan singkat saja ya, jadi akan memberikan preview sekaligus juga prediksi. Semifinal pertama ini big match antara Prancis menghadapi favorit Spanyol. Spanyol menurut gue saat ini sangat wajar mereka difavoritkan. Mereka menyapu bersih setiap laga dengan kemenangan. Bahkan kemenangan-kemenangan yang diciptakan itu juga dengan permainan yang enak, permainan yang oke. Salah satu hal yang fantastis luar biasa adalah mereka menyingkirkan favorit sekaligus juga tuan rumah Euro 2024, yaitu adalah Jerman. Hal yang luar biasa ya. Ini menunjukkan bagaimana Spanyol ini memiliki teknis dan juga mereka memiliki karakter, mereka memiliki ketahanan mental, mereka tahan dengan tekanan. Mereka tetap bisa secara umum melakukan atau memainkan sepak bola kolektif yang enak dengan sistem yang cenderung lebih jelas ya. Sehingga sangat wajar sekali lagi mereka difavoritkan. Hanya saja Perancis ini bukan sembarang tim. Mereka diasuh oleh Didier Deschamps selama beberapa tahun terakhir. Prestasi Les Bleus di turnamen-turnamen besar yang diikuti, Piala Eropa termasuk juga Piala Dunia, ini luar biasa ya. Mereka menurut gua selama mungkin 1 dekade terakhir ini seperti tim spesialis turnamen secara umum. Artinya turnamen-turnamen besar yang mereka ikuti, mereka ini menjadi favorit. Mereka juga cenderung sangat kuat ya timnya dengan kekompakan dan juga karakter yang bagus. Nah, ketika 2 tim ini bertemu akan seperti apa? Gua melihat situasi dari tim nasional Prancis di laga perempat final sebelumnya, ketika Prancis ini ya harus melangkah dengan dengan adu penalti ya kan. Apakah ini menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk terhambat dibandingkan dengan Spanyol yang selalu lancar-lancar saja ya, tidak perlu sampai ke babak adu penalti. Gue tidak melihat seperti itu. Gue melihat Prancis ini satu kelemahannya sepanjang turnamen adalah ketajaman. Mereka solid di belakang, mereka tangguh di belakang, mereka bagus di tengah. Apalagi nanti Adrien Rabiot sudah bisa bermain ya kan, menghadapi Spanyol ini jelas akan memberikan tenaga. Hanya saja lini depan. Ketika menghadapi Portugal, mereka ya harus beberapa kali juga menghadapi gempuran-gempuran dari penyerang-penyerang Portugal. Tapi secara umum, secara keseluruhan mereka tampil bagus nih, lini belakangnya solid. Walaupun Portugal juga ada beberapa peluang ya. Namun sebaliknya, Prancis pun juga memiliki peluang, tapi mereka gagal untuk memaksimalkannya. Ketika menghadapi Belgia, sama. Mereka juga memiliki banyak peluang. Jadi problematika menurut gua Prancis ini selama paling tidak 2 pertandingan terakhir adalah pada lini depan. Kalau Prancis di semifinal nanti lini depannya bisa tajam, bisa bisa akurat ya dalam mengeksekusi peluang-peluang atau bahkan momentum yang ada, mereka bisa punya peluang untuk melangkah ke final. Karena gue melihat Spanyol ya, mengaca ke pertandingan sebelumnya ketika mereka berhasil menyingkirkan tuan rumah Jerman, lini belakangnya gue melihat ada celah. Dan ini sebenarnya sudah gue perhatikan misalnya ketika Spanyol itu menang menghadapi Georgia. Walaupun menang telat 4-1, tapi gue melihat ada beberapa celah yang kalau ada tim dengan penyerang ataupun ya permainan penyerang yang bagus ya secara individu maupun kolektif, ini akan menjadi ancaman bagi Spanyol. Nah, dari situ gue melihat siapa yang akan lolos ke final. Gue secara ringan amatiran gue melihat Prancis sih.
Prancis dengan pengalamannya, mereka juga spesialis turnamen. Didier Deschamps dengan skuadnya ini sudah sangat menyatu. Mereka memiliki kualitas-kualitas yang beberapa turnamen sebelumnya saat ini masih berada di tim nasional Prancis dengan kemampuan yang bagus juga ya. Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Kanté, tentu saja Kylian Mbappe, Hernandez, banyak pemain lain. Ini akan menjadi ancaman bagi Spanyol. Yang walaupun Spanyol ini juga ya sepanjang turnamen kali ini Euro ini tampil juga luar biasa, selalu memperoleh kemenangan. Tapi gue menilai atau memperkirakan dan memprediksi Prancis yang akan menang lebih karena faktor pengalaman serta karakter dari tim, dimana ketika masuk ke babak knockout semifinal ini ya faktor non teknis itu juga sangat berpengaruh. Jadi gue memperkirakan Prancis yang akan lolos ke final. Semifinal selanjutnya langsung saja antara Belanda menghadapi Inggris. Ini pertandingan yang menarik. Sobat Football United tentu saja tahu ya gue fans dan juga support tim oranye Belanda. Dan gue memprediksi Belanda yang akan lolos. Bukan karena semata-mata gue support Belanda, enggak. Tapi gue juga melihat bagaimana Southgate, permainan dari Inggris terlalu pragmatis. Sampai beberapa pertandingan terakhir ini gue belum melihat ada pola yang enak atau sistem permainan sepak bola yang enak. Belanda di sisi lain juga memperlihatkan permainan yang bagus, yang enak untuk dilihat, tapi tidak secara konsisten 90 menit. Nah, yang membedakan antara Gareth Southgate dan juga Ronald Koeman adalah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Ronald Koeman di atas lapangan ya, perubahan taktikal itu lebih fluid, lebih fleksibel, dan hasilnya langsung terlihat. Contohnya ya ketika menghadapi Turki. Di babak pertama Belanda tampil nggak banget. Ada situasi strategi dari Vincenzo Montella yang meredam taktik strategi dari Ronald Koeman dengan luar biasa. Tapi Ronald Koeman di babak kedua melakukan perubahan yang justru mematikan dalam tanda kutip taktik dari Vincenzo Montella dan membuahkan hasil. Belanda mengalahkan Turki dan bisa lolos ke final dengan permainan juga yang jauh lebih enak dilihat di babak kedua. Sementara Inggris, gue belum melihat hal tersebut dilakukan secara konsisten oleh Gareth Southgate. Ditambah lagi faktor fisik. Di 2 pertandingan terakhir dari Three Lions, tim nasional Inggris, mereka harus tampil dengan menit bermain yang sangat banyak sekali. Bahkan yang terakhir mereka harus sampai adu penalti. Dan menurut gue ini juga ada pengaruhnya ya, dimana turnamen jarak satu pertandingan ke pertandingan yang lain cenderung rapat dan situasi fisik menuju ke puncak, artinya ke final termasuk juga semifinal ini kan sudah semakin terkuras. Dari situ gue menilai ya Belanda punya peluang kalau sekali lagi Ronald Koeman bisa menemukan komposisi yang pas untuk menaklukkan Inggris yang secara individu mereka bagus, tapi secara kolektif ini masalahnya ada di sana. Dan Gareth Southgate bisa memainkan strategi yang bagus, memilih dalam tanda kutip, yaitu adalah dengan memanfaatkan atau memainkan sepak bola pragmatis yang memiliki resiko, yaitu adalah ya dari sisi kolektif mungkin tidak begitu menarik, sehingga banyak yang berkomentar atau memperlihatkan ya bagaimana penampilan Inggris ini dalam tanda kutip agak membosankan. Inggris ada peluang, yes. Mereka punya individu yang bagus. Kalau mereka bisa menonjolkan individu-individu tersebut ya mereka punya peluang. Tapi sekali lagi gue melihat justru kolektivitas Belanda lah nih yang akan mampu menaklukkan pragmatisme dari seorang Gareth Southgate yang ditampilkan bersama dengan tim nasional Inggris dan membawa Belanda, Ronald Koeman artinya ya, ke final. Itu menurut gue secara ringan amatiran. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain berbeda gak masalah, sampaikan dengan sopan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.